akan mendapatkan satu tempat yang sangat indah, satu tempat yang penuh dengan kebahagiaan, satu tempat yang tidak ada bandingannya dibanding dengan tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, wa nusalli wa nusallimu ala khairil adam, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Kultum Ramadan dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Tentunya rasa bangga menyelimuti hati kita masing-masing. Mengapa? Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita untuk hidup di bulan yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Banyak saudara kita, banyak kawan kita, tetangga kita yang hari ini tak bisa lagi bersama dengan kita di Ramadan ini, karena mereka telah terbaring di liang lahat. Mereka sudah berpindah alam. Dari alam dunia, sekarang ini mereka telah berada di alam barzakh. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa mereka, Allah terima amal ibadah mereka, dan Allah tempatkan di surganya nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa Kultum Ramadan yang dimuliakan Allah, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan limpahan pahala. Bagi hamba Allah yang beramal di bulan ini, ketika niatnya ikhlas karena Allah, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Maka pantaslah Rasulullah Muhammad SAW dalam riwayat muttafaqun alaih bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang beramal di bulan suci Ramadan dengan niat yang ikhlas karena Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Pemirsa Kultum Ramadan yang dimuliakan Allah, tentu kalau kita beramal dengan penuh keikhlasan karena Allah, akan diterima amal ibadah kita. Orang-orang yang diterima amal ibadahnya tentunya di yaumil akhir kelak akan mendapatkan satu tempat yang sangat indah, satu tempat yang penuh dengan kebahagiaan, satu tempat yang tidak ada bandingannya dibanding dengan tempat yang lain. Apa itu? Itulah namanya surga. Siapapun kita, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, pasti rindu dengan yang namanya surga. Hadirin, tapi ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Masya Allah. Bayangkan pemirsa, ketika surga yang rindu kepada dirinya, pasti akan tercapai, akan tinggal kekal di dalamnya. Berbeda dengan kita yang merindukan. Kalau kita yang merindukan surga, belum tentu masuk, tergantung nanti kualitas amal kita. Tapi dari hadis Rasulullah ini, surga yang rindu luar biasa. Mari kita simak salah satu hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari Abu Daud dan Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin." Surga akan rindu kepada 4 golongan manusia.
Yang pertama kata Rasulullah, talil Quran, orang yang senantiasa membaca kitab suci Al-Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan, orang yang senantiasa menjaga lidahnya dari perkataan-perkataan yang mengandung dosa. Dan yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang lapar. Dan yang keempat, wa shaimin fi syahri Ramadan, orang yang mempuasakan bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Pemirsa, orang yang dirindukan surga itu yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa membaca kitab suci Al-Quran. Saat ini kita sedang berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Tentunya di Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Orang-orang yang senantiasa menghiasi lidahnya dengan bacaan-bacaan Quran di bulan ini, akan Allah berikan kepadanya pahala yang berlipat-lipat. Banyak keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah kepada para pembaca kitab suci Al-Quran. Salah satunya dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, nanti Al-Quran itu kata Rasulullah akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi kamu di yaumil akhir. Masih banyak keutamaan-keutamaan lain yang menceritakan tentang orang-orang yang suka membaca kitab suci Al-Quran. Mari kita hiasi, mari kita perbanyak diri kita dengan bacaan Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan yang saat ini sedang berlangsung. Yang kedua, orang yang dirindukan surga itu kata Rasulullah adalah wahafidhil lisan, orang yang senantiasa menjaga lidahnya dari perkataan-perkataan yang mengandung dosa. Di lidahnya itu banyak sekali hal-hal yang menimbulkan dosa kalau tidak bisa dijaga. Dari lidah yang tak bisa dijaga bisa menimbulkan ghibah, bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan bohong. Maka orang-orang yang pandai menjaga lisan, Allah kategorikan sebagai penghuni surga. Berat sekali bagaimana menjaga lisan ini. Tapi kalau kita ada niat yang ikhlas karena Allah, akan berhasil kita menjaga lisan ini dari hal-hal yang mengandung dosa kepada Allah, begitu juga dosa kepada sesama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti pepatah lama mengatakan, bersisir dulu baru berkaca, berpikir dulu baru berkata. Jadi jangan semena-mena kepada orang lain, karena dosanya nanti sangat besar dan kita akan merugi. Jaga lisanmu, akan dirindukan oleh surga. Yang ketiga, orang yang dirindukan surga itu kata Rasulullah adalah wa mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang lapar. Tentunya kita ada sebagian memiliki rezeki berlimpah, memiliki kelebihan harta. Hartanya jangan ditumpuk, hartanya jangan ditimbun, hartanya gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Perhatikan tetangga kita di kiri kanan rumah kita, adakah orang-orang yang lapar? Jangan sampai kita biarkan mereka lapar sementara kita sibuk tiap hari membuang makanan. Ini melampaui batas, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi masih ada kesempatan, berikan makan kepada orang yang lapar. Ramadan momentum terbaik bagi kita untuk memberi makan kepada orang yang lapar. Kapan itu? Ketika menjelang berbuka puasa. Karena di Ramadan ini bisa dikatakan seluruh umat Islam yang beriman pasti merasakan lapar sebelum berbuka. Maka cari masjid-masjid, cari musola-musola, cari tempat-tempat yang ada di dalamnya buka puasa bersama. Lalu beli gorengan di pinggir jalan, beli mie goreng, beli cola dan lain sebagainya, antar ke masjid yang ada dilaksanakan buka puasa bersama. Pahalanya luar biasa. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yankusu min ajris shaimi syai'a. Artinya, barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka akan diberikan baginya pahala sebagaimana pahala mereka yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka yang berpuasa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Inilah salah satu motivasi kita untuk rajin mengantar bukaan di bulan Ramadan ini, terutama yang ada dilaksanakan buka puasa bersama. Cari itu, masjid, musola, atau tempat-tempat yang lain. Yang terakhir hadirin, yang keempat, golongan yang dirindukan oleh surga itu adalah wasaimin fi syahri Ramadan. Orang yang senantiasa mempuasakan bulan suci Ramadan. Bagi kita laki-laki, tidak ada alasan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Puasakanlah 30 atau 29 hari semaksimal mungkin. Selagi fisik masih kuat, nyawa masih di kandung badan, jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Allah berikan. Hari ini kita hidup di Ramadan, tahun depan tidak ada jaminan apakah kita masih diizinkan Allah untuk bertemu kembali dengan Ramadan. Maka ketika hari ini diberikan kehidupan, laksanakan semaksimal mungkin. Anggaplah ini Ramadan kita yang terakhir selama hidup. Maka akan timbul motivasi untuk menjadikan puasa ini menjadi puasa yang bermanfaat dan nantinya akan dirindukan oleh surga. Dan ketika Ramadan ini berakhir, dia akan mendapatkan gelar tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Kultum Ramadan dimanapun Anda berada, demikianlah tadi uraian singkat yang bisa saya sampaikan tentang 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, orang yang senantiasa membaca kitab suci Al-Quran. Yang kedua, orang yang senantiasa menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang mengandung dosa. Yang ketiga, orang yang senantiasa memberikan bukaan kepada orang-orang yang lapar atau yang berpuasa. Dan yang keempat, orang yang mempuasakan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang dirindukan surga, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa Kultum Ramadan dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita sambung di lain waktu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.